Bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, coba dicek kembali kebersihan dari kelas kalian agar pembelajaran kita menjadi nyaman, menjadi menyenangkan. Bersih ya? Alhamdulillah sudah bersih semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baiknya kita diawali dengan doa. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya presentasi Al-Ustaz Chandra Marbuka, Ahmad Idris Tajudi, Andika Amin Agra Palasala Imawan, Sakit Aulia Naura Dewi. Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi pluralitas budaya. Kita akan lanjutkan pluralitas bangsa dan budaya. Sebelumnya saya mau tanya nih, warna favoritnya kamu apa? Warna favoritnya putih, hitam, ya kan? Nah, sama seperti halnya warna ya. Nah, kalau cuma satu saja, itu pasti akan membosankan. Ya. Itulah mengapa Tuhan menciptakan keberagaman. Di minggu kemarin kita sudah pernah mempelajari tentang pluralitas ya. Pluralitas ini apa? Beragam, ya kan? Majemuk. Nah, kembali. Jadi dengan adanya kemajemukan dan keberagaman itu membuat kita menjadi lebih indah. Nah, sama halnya seperti warna. Kalau cuma satu kan monoton. Kalau bermacam-macam warna bisa menghasilkan lukisan yang indah. Oke. Kita mulai pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan metode grouping investigation. Diharapkan kita jadi mampu menjelaskan, deskripsikan dan menganalisis tentang pluralitas suku bangsa dan pekerjaan di Indonesia sebagai akibat interaksi sosial dengan penuh rasa ingin tahu dan juga selama proses pembelajaran berkelompok. Dan nanti kita akan berkelompok lagi untuk membahas suatu permasalahan. Ruhut Sitompul dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena mengunggah meme Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengenakan pakaian adat suku Dani Papua. Ruhut Sitompul dituduh telah melecehkan dan dianggap rasis hingga menimbulkan kebencian antara suku, ras, dan golongan karena postingannya tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengungkapkan, Polda Metro Jaya saat ini sedang mendalami pelaporan terhadap politisi Ruhut Sitompul tersebut. Zulpan memastikan Ruhut dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait unggahan meme Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengenakan pakaian adat suku Dani Papua yang diunggah oleh Ruhut Sitompul di akun Twitternya. Zulpan menjelaskan alasan pelapor mempolisikan Ruhut Sitompul karena merasa tersinggung dengan unggahan tersebut. Postingan meme Anies Baswedan mengenakan pakaian adat suku Dani di akun Twitter Ruhut itu dinilai rasialis. Disinggung soal pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait laporan terhadap Ruhut, Zulpan menyebut hal itu juga akan dilakukan segera. Faktor yang mempengaruhi pergerakan suku bangsa masyarakat Indonesia yang pertama adalah tentang strategis wilayah Indonesia, di mana
Indonesia itu zaman dahulu sangat strategis, apalagi dengan adanya jalur susah yang menghubungkan antara India dengan Cina, sehingga Indonesia merupakan tempat singgah dan pintu masuk dan pintu keluarnya orang-orang India dan Cina atau berdagang. Dan kondisi negara Indonesia yang kepulauan sehingga mengakibatkan perbedaan dalam setiap pulaunya dan perbedaan kondisi alam, di mana kalau kalian tinggal di gunung pasti berbeda dengan yang tinggal di pantai kebiasaannya, ya kan? Kalau misal kalau di gunung pakai baju tipis kayak di pantai kan nggak mungkin, malah kedinginan. Nah itu juga mengakibatkan suatu perbedaan kondisi alam dan penerimaan masyarakat atas perubahan. Nah, mau atau tidak masyarakat di suatu pulau itu untuk menerima suatu perubahan. Di sini amati gambar di bawah ini. Kira-kira apa yang terjadi? Yaitu terjadinya keragaman pekerjaan. Ya. Di sini ada gambar pekerjaan apa saja? Polisi, chef, ya, petani ya, guru, dokter, pemadam kebakaran. Lalu apa sih pengertian pekerjaan sendiri? Pekerjaan merupakan kegiatan ekonomi yang melakukan ekonomi hidupnya. Apa yang mengalami perbedaan pekerjaan? Yang pertama adalah skill atau kemampuan. Seorang yang punya kemampuan sebagai pemadam kebakaran nggak mungkin bisa menjadi polisi, ya kan? Itu nggak mungkin kan, harus ada kemampuannya. Atau chef menjadi polisi. Dan kondisi lingkungan, ya. Jadi kondisi lingkungan juga mempengaruhi terjadinya perbedaan pekerjaan. Nah, contohnya di laut biasanya pekerjaannya nelayan, ya kan? Atau yang berada di persawahan itu kan mesti lebih memilih untuk menjadi petani. Kemudian yang ketiga adalah tingkat pendidikan. Nah, sekarang ini di zaman sekarang sering sekali tingkat pendidikan menjadi pembeda dalam hal pekerjaan. Untuk masuk suatu pekerjaan itu harus memiliki ijazah. Ada yang ijazahnya SMA minimal, ada yang minimal S1. Jadi tingkat pendidikan juga mengetahui suatu perbedaan pekerjaan. Dan jenis-jenis pekerjaan yaitu ada dua. Yang pertama ada sektor formal, dan kedua ada sektor informal. Nah, pasti ya nanti akan saya buat kelompok. Oke. 5. Ya. Untuk kelompok 1 di sini 2, 3, 4, 5, dan 6. Sudah semua? Sudah kita presentasikan hasil diskusi kalian, diwakilkan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan peristiwa 18 Februari kerusuhan Sampit, pertikaian suku Dayak dan Baduy. Dengan kelompok Anissa Chandramartika, Arzulia Daryanto, M. Abid Akhir Sukri, Rayhan Salman, dan Sibila Anjani. Nomor 1, apa kesimpulan dari berita tersebut? Konflik antara suku Dayak dan suku Madura. 2. Apakah artikel di atas termasuk ke dalam contoh popularitas dalam suku bangsa? Jelaskan mengapa. Iya.
adanya perbedaan suku bangsa yaitu suku Dayak dengan suku Madura. Deskripsikan dampak apa yang terjadi terhadap berita tersebut. Terjadinya konflik, tidak terjadinya rasa persatuan dan kesatuan. 4. Analisislah bagaimana popularitas suku bangsa Indonesia. Saling menghargai antar suku bangsa, tidak mengejek suku bangsa lain, tidak merasa suku sendiri lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Nabiul Maskur, Nasya Maulida, Sandina Ayu, dan Sakina Esbin, yang berjudul peristiwa 16 Februari kerusuhan sampai pertikaian suku Dayak dan Madura. Berdasarkan berita di atas, diskusikan hal-hal berikut ini. Apa kesimpulan dari berita tersebut? Peristiwa kerusuhan Sampit akibat pertikaian suku Dayak dan Madura. Kerusuhan Sampit menjalar hingga penjuru Kalimantan Tengah itu benar-benar berakhir sekitar pertengahan Maret. Apakah artikel di atas termasuk ke dalam bentuk pluralitas dalam suku bangsa? Jelaskan mengapa. Ya, karena terdapat kemajemukan antara suku Dayak dan Madura. Deskripsikan dampak yang terjadi terhadap berita tersebut. Dampak negatif akibat kerusuhan ini tercatat 33.000 orang berlindung di tempat-tempat penampungan dan lebih dari 23.800 warga pendatang diungsikan ke luar Kalimantan. Analisislah bagaimana menjaga pluralitas suku bangsa Indonesia. Selalu menjaga toleransi, saling hidup rukun, saling menjaga suku satu sama lain, saling menghormati dan menghargai. Sekian presentasi untuk hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada yang saya mohon dimaafkan. Dari hasil diskusi dan dari pemaparan kalian ya atau presentasi kalian itu bisa ada yang bisa menyimpulkan ya tentang pembelajaran kali ini. Pembelajaran ini tentang apa? Pluralitas suku bangsa ya. Yang tadi diwakilkan oleh pluralitas dari suku Dayak dan Madura ya, adanya kemajemukan tadi. Kemudian selain suku bangsa ada pluralitas pekerjaan ya, pekerjaan. Jadi ada sektor formal dan informal pekerjaan itu. Bagaimana untuk pembelajaran kali ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mengakhiri, kita mengevaluasi terlebih dahulu pembelajaran kali ini. Ya, sejauh mana kalian memahami tentang materi pada hari ini? Nah, kemudian untuk pembelajaran selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang konflik ya, semacam konflik. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Bersalam.